Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robis rohli sodri wa yasiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Salam sejahtera selalu buat teman-teman semuanya, buat sedulur-sedulur yang ada di Pulau Jawa, luar Jawa, dan seluruh negeri luar. Kali ini saya akan mengisahkan sewaktu saya mengalami mati suri selama 3 hari. Ini kisah nyata. Ini kejadian sudah hampir 14 tahun yang lalu, 15 atau lupa. Sewaktu saya masih di Kaliwungu, saya waktu itu kerja di PT Texmaco, Taman Sintetis ya. Teman-teman PT Texmaco mungkin masih ingat saya. Waktu itu saya kerja di bagian laborat ya, proses kontrol ya, PC. Dengan teman-teman di situ kita ikut shift ya, jadi giliran ya, 3 shift kita ikut shift. Kejadian itu bermula waktu itu saya masuk shift malam. Kebetulan saya dapat giliran jatah untuk di pencerupan ya, di dayeng itu. Nah di dayeng itu nggak tahu kenapa atau sakit apa, saya nggak ngerti. Tahu-tahu saya terjatuh, tapi nggak terbentur kepala, nggak jatuh. Terus saya duduk, terus saya tidur. Badan saya kaku, nggak kena zat kimia karena ada fermentasi banyak lah, zat terus nonilfenol dan lain-lain itu. Saya nggak ngerti. Tahu-tahu saya udah nggak sadar, tapi saya masih dengar teman-teman bingung, saya digotong gitu. Terus ingat masih ada suara ambulan datang gitu, mungkin teman-teman ke satpam ya, terus datang ambulan gitu. Kemudian saya dibawa pulang ke rumah. Itu kan saya masuk jam 10 malam. Terus rumah saya waktu itu di Pelantaran ya, masih dengan istri yang dulu, Marfitah, mamanya Vido dan Bima anak saya yang di sini. Itu kaget mereka, wah ada ambulan. Saya digotong ya sama satpam, sama tim, sama teman-teman masuk rumah. Nah itu mulai terjadi hal-hal yang aneh. Saya nggak sadar, terus saya hanya mendengar suara tapi nggak bisa melihat sama sekali. Terus kan ada saudara adik dari istri saya ya, Bu Bidan namanya, Buati itu ngontrol saya. Ini kelihatannya liver karena udah nguning ya, udah mata ini udah ada kuning, kuku kuning, lidah agak kuning gitu. Karena saya kan antipati untuk masuk rumah sakit waktu itu, saya nggak mau ke rumah sakit, saya nggak mau. Terus kemudian hanya sebatas diobati sama herbal gitu. Nah, istrinya suaminya adik ipar itu Mas Budi namanya, saya disuruh temulawak baik gitu. Nah, saya godok temulawak dirajang itu ya, kupas rajang. Saya hanya minum itu, obatnya hanya itu, nggak minum kimia, nggak berani. Selang beberapa waktu saya ngalami koma itu, nggak sadar sama sekali. Terus datengin kayak tugas medis itu ya, wah ini udah kritis ini, saya nggak sadar. Udah itu saya masuk ke alam yang saya nggak pikirkan. Saya ditemuin kakek-kakek itu pakai sorban, bajunya ya nggak jelas putih atau nggak tahu, kayak remeng-remeng. Saya ngalami itu, saya dibawa terbang jauh sekali, melesat sampai kedinginan ya. Wah dingin sekali, jauh sekali, kelihatannya bukan di bumi, alamnya beda. Saya pertama kali saya diperlihatkan neraka itu, mengerikan sekali itu, sangat mengerikan. Neraka itu ada, saya jadi tahu. Dan saya nggak katanya siapa beliau, enggak, tapi saya lihat langsung. Saya diajak sama sosok kakek itu, nih kamu kalau salah jalan masuk neraka, kamu di sini tempatnya nanti, dan kamu
diperingatkan ini sama Allah Ta'ala itu, jangan pernah kamu berbuat yang tidak-tidak. Ini dilihatin neraka. Saya menangis di itu, saya digeret, dikempit sini, terus kepala saya di sini ya. Tuh liatin tuh neraka, panas. Saya aja jarak sekitar mungkin 100 meter dari lokasi itu, lingkaran luasnya neraka itu hampir 5 lapangan bola stadion itu, berdua banget tuh, hampir nggak kelihatan batasnya. Soalnya itu api yang bergejolak, semromong panas sekali. Terus ada kayak parit, sebelum mencapai pintu neraka itu ada kayak jalan setapak kayak dari besi itu. Orang pada telanjang ke sana, laki perempuan jalan masuk neraka langsung. Itu kisah nyata saya, jadi masih ingat, masih jelas, masih teringat sekali. Terus diajak lagi melalui dimensi yang jauh banget, melusuri kegelapan, terus terang, gelap. Nah ini terus saya cuma melihat bau wanginya surga, ya kayak orang mabok rasanya. Cuma ada kayak pelangi itu aja, terus kayak ada jalan naik tangga terus, tapi nggak ada dasarnya, hanya tangga naik terus aja, sap-sapan. Itu terang benderang di sana, itu surga. Kalau kamu baik ya kamu ke sana, nggak ke neraka. Udah kamu jalan lagi, saya dipegangin lagi tangan kanan, jadi saya digini, kayaknya gini. Saya tahu, oh jangan mati dulu. Ini kisah nyata. Terus jalan terus ke sana. Nah, saya dibawa ke sebuah gunung ya, nggak gede lah. Itu di sana itu banyak santri, bajunya putih-putih semua. Saya cuma pakai baju koko coklat ya, yang tak kenakan dulu. Itu dalam kondisi mati suri ya. Selama 3 hari saya nggak sadar. Itu ternyata saya dibawa ke Gunung Muria. Di sana terus diturunin, ya. Kamu di sini, kamu masuk ke ruang itu. Wah, saya malu, nggak kenal. Terus saya dijemput 2 santri ya, laki-laki. Ganti, kamu mandi dulu di sana. Saya suruh mandi, baju saya diganti ya, terus baju putih-putih. Terus saya duduk paling belakang, terus saya didadai sama beliau. Kelihatannya Mbah Sunan Muria ya, karena beliau nggak cerita. Assalamualaikum. Nah, itu terus udah kamu duduk di situ, kamu dengarkan ya. Terus ada beberapa bacaan yang udah agak samar ya, lupa. Saya ngikuti beliau. Santri di situ ada sekitar mungkin 30-an, semua baju putih, sorbanan semuanya. Itu kisah nyata, ini real sekali saya ngalami. 3 hari saya koma, nggak sadar ngalami itu. Itu kondisi sepertinya saya sakit liver ya, sakit kuning itu, hepatitis. Terus kemudian di sana, setelah dari situ selesai, rasanya itu udah bertahun-tahun di situ. Nah, saya disuruh kamu pulang. Lah pulangnya gimana? Ini di mana teman? Udah, terus nggak tahu. Saya pergi jauh lagi. Wah, melintasi gunung itu. Itu sama kakek itu lagi, digendong, ditarik, dipegangin itu. Saya disuruh mandi di sebuah belik itu, belik. Kamu mandi di sini, ditungguin beberapa perempuan cantik. Tungguin, kebiurin itu ya. Nah, setelah itu udah, kamu udah cukup sini. Mereka perempuan ada 5 itu terus masuk ke sendang itu lagi. Saya ditarik mbah-mbah itu lagi. Kamu saatnya pulang ya, kamu belum waktunya kamu mati. Saya diantar lagi, saya pulang. Pulangnya gimana lagi, saya bingung, dipegang lagi, disikap. Saya dibawa, terus tahu-tahu diturunkan di atap rumah saya. Saya lihat badan saya itu di kamar belakang ya, tempat tidurnya rendah banget. Terus saya masuk ke sana, saya kembali ke rogo saya itu nyata. Padahal saya nggak punya ilmu rogo sukmo, nggak punya. Itu terus begitu saya masuk ke rogo itu, saya masih belum bisa bergerak, karena masih kaku. Ternyata di situ udah dibacakan, ya dibaca-baca itu. Keluarga pada datang, pimpinan Teks Mako itu ya Pak Iman Suradi, Pak Budi Samsudin itu, terus Pak almarhum Pak siapa itu, bagian
manajer engineering itu, Pak Pak Tato, Pak Tanto almarhum itu udah meninggal beliau. Nah, itu pada datang, gimana kabarnya ini. Terus Pak Sopan yang di Kendal itu ya pada datang, teman-teman semuanya, Pak Miftah, Pak Tono, semuanya datang semuanya nemuin. Cuma saya lihat beliau pada bicara, kita nggak bisa melihat ya, cuma katanya bisa duduk gitu. Saya tetap masih kondisi udah agak sadar tapi nggak bisa melihat, diminumin temulawak sama Mas Budi gitu ya. Itu adik dari suaminya adik istri saya, adik istri saya, suaminya itu diminumin itu, terus dibikinkan itu. Kalau pas kita sakit liver ya, itu dengar bau sarimi atau bumbunya kita muntah, jeroannya mau keluar semua, itu sakit sekali. Kita bertahap sekitar seminggu, saya udah mendingan, mata udah melihat, cuma masih lemas, maunya mau muntah aja, mau muntah. Tapi kemudian tambah lagi, alhamdulillah udah sadar. Dan itu saya mengalami hal-hal yang aneh, mati suri 3 hari itu. Kata istri saya dulu itu ya ora sadar belas 3 hari itu. Jadi itulah, jadi diperlihatkan ke saya ini neraka dan surga. Surga itu cuma jauh, masih hanya jalannya saja, nggak lihat surganya, cuma baunya itu, bau sekali, wangi sekali. Itu kisah nyata saya ya, seperti itulah. Terus ada bisikan di waktu itu saya di Texmaco masih bisa ya, sudah bisa ya ngelantarin lah ya, cuma belum bisa seperti ini. Terus begitu setelah saya mengalami hal-hal spiritual semacam itu, saya jadi agak lebih bisa dari kemarin itu, jadi bisa kayak gini gitu. Cuma ada beban yang hati-hati, cobaanmu berat sekali nanti. Nah, itu yang beratnya ini, sampai saya terpisah dengan keluarga ya. Ini kisah nyata, mumpung saya masih hidup ini. Terpisah dengan keluarga, 2 anak ya, yang sangat saya cintai itu. Sedih sekali rasanya. Terus saya terlempar sampai ke pantai selatan ini. Terpisah jauh sekali itu. Memang dari beliau, guru saya juga berpesan ke saya bahwa ilmumu ki abot, tukone larang. Sebulannya ini tukone itu ya terpisah dari keluarga ini. Ya saya sangat sedih gitu. Ini cerita, ini kisah nyata ya, dari saya yang dipercaya dapat amanah untuk sebagai ya nolongin gitu, ngelantarin. Ya itulah sekelumit kisah saya sewaktu mati suri saya ya. Jadi terima kasih yang sudah mampir di channel Mbah di sini. Mohon yang belum subscribe ya, like, comment, serta share kalau diperlukan, bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, bisa diambil hikmahnya ya, agar kita bisa meningkatkan kualitas kami dalam membuat konten ini. Ini kisah nyata ya, jadi nggak ada rekayasa, nggak ada, jadi ini asli. Kisah yang saya ceritakan semuanya asli, narasumber masih ada, hampir rata-rata masih. Kalau yang udah sepuh ya mungkin beliau udah meninggal gitu. Ini kisah nyata, ada salah kata saya mohon maaf, berbagi pengalaman. Jadi intinya apa, agama itu memang benar dan harus gitu, kewajiban yang Islam juga, sholat 5 waktu itu harus penting sekali. Kita harus berbuat baik, selalu rendah hati ya, jadi ramah sekali ke sesama manusia, ke bangsa halus ya, bangsa jin, ke binatang, ke tumbuhan, kita harus ramah. Jadi nggak boleh sewenang-wenang, arogansi nggak boleh. Karena apa? Semua akan diperhitungkan nanti saat kita itu meninggal, itu dipertanyakan semuanya perbuatan kita. Itu sekelumit kisah saya sewaktu mati suri, sewaktu tinggal di Kaliwungu, desa Pelantaran ya ini. Jadi ya untuk teman-teman sedulur yang ada di Pelantaran mungkin nggak tahu kisahnya, ini tak kisahkan ya, mumpung saya masih hidup. Oh jebulannya koyo ngene ceritanya, lakumu ya seperti ini. Bisa ngobati jebret-jebret sembuh, tapi ya gitu, tukonnya berat ini. Nggak semudah orang nyawang ya, bisanya mau nyawang gitu ya. Ini
seduluran saklawas ya, ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen buat anak-anakku dan istriku yang ada di Kaliwu. Salam.